Masyarakat itu melihat kejaksaan kali ini itu heboh di depan, tapi di belakangnya akhirnya melempem. Dan independensi lembaga peradilan masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Reformasi penegakan hukum yang sejogjanya senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Nah, ini masih seringkali timbul banyak persoalan hukum. Nah, baik itu di mitra-mitra kami, dalam hal ini mitra Komisi 3, itu baik di kepolisian maupun di Kejaksaan Agung maupun di pengadilan, kami melihat masih banyak sekali persoalan yang ada. Ini kalau di kepolisian ini, ya siap. Jadi masih banyak sering terjadi Pak Wakapolri itu persoalan kriminalisasi dan tindakan kekerasan. Nah, ini dari data YLBHI dan LBH yang dirilis bertepatan di HUT Bayangkara 2025 disebut bahwa sepanjang tahun 2019 Mei 2024 setidaknya terdapat 95 kasus kriminalisasi. Baik itu yang menjeratnya latar belakangnya beda-beda, ada petani, buruh, akademisi, jurnalis, hingga mahasiswa. Nah, ini menjadi persoalan kita sendiri yang memang nanti harus menjadi pembenahan yang bisa dilakukan oleh Polri dalam hal sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, ini kan ada pembentukan Komisi Percepat Reformasi dari pemerintah, instruksi Pak Presiden 7 November 2025, dan ini melibatkan Pak Kapolri juga. Nah, ini menurut kami ini menjadi tolak ukur agar isu-isu terkait soal kinerja Polri ke depan bisa lebih terukur, lebih bisa menjadi momentum untuk reformasi secara internalnya di Polri itu sendiri. Nah, kalau di Kejaksaan, Pak Wakil Jaksa Agung, ini banyak banget isu yang memang sebetulnya kinerja Kejaksaan ini kalau dilihat dari capaian penanganan tindak pidana tipikor sangat tinggi, Pak. Hanya menjadi persoalan itu adalah pengembalian dari aset-aset pidana korupsi itu tidak maksimal, Pak, jauh banget. Nah, ini yang seringkali menjadi cenderung masyarakat itu melihat kejaksaan kali ini itu heboh di depan, tapi di belakangnya akhirnya melempem. Nah, yang kedua, hari ini rame lagi soal persoalan oknum-oknum kejaksaan yang dianggap misalnya ada penggelapan soal bukti sita atau kalau pidana barang bukti. Ini lagi rame nih. Ada jaksa-jaksa yang oknum-oknum yang nakal, tapi tidak dilakukan tindakan yang keras. Hanya pindah, tidak ada pemecatan, tidak ada pidana. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, makanya tadi kami berpikir tidak hanya Polri, maka kejaksaan pun harus ada reformasi soal kejaksaan baik di internalnya sendiri. Nah, ini penting Pak Wakil Jaksa Agung, karena kami lihat memang ada banyak yang nanti akan kita bahas tersendiri. Ini sebetulnya ini prolog untuk kami akan membentuk panja reformasi, baik Polri maupun kejaksaan maupun pengadilan. Nah, laporan ke kami itu banyak, Pak, terutama soal persoalan barang bukti yang tidak sesuai. Jadi di sini ada salah satu laporan yang masuk adalah ini banyak perkara lama, bahkan kasus Jiwasraya, baru ini kasus Pertamina dan lain-lain. Ini banyak sekali pengembalian yang dilakukan kejaksaan ini sangat tidak maksimal. Nah, bahkan ada laporan terakhir itu
terkait perkara Jiwasraya, itu Bapak sudah mencantumkan kerugian negara atau aset ini sebagai barang yang akan disita di pengadilan, tapi sebelum diputus Bapak buka blokirnya. Nah, ini rame nih. Nah, ini yang menurut kami nanti bisa menjadi masukan bagi kami untuk membuat reformasi dari kejaksaan. Nah, kalau pengadilan ini Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.